Kayak apapun juga pernikahan itu harus ada wali. Lalu kemudian itu mazhab kita Imam Syafi'i. Adapun mazhab yang lain ada yang mengatakan tidak memerlukan wali atau tapi tetap harus ada kedua saksi. Dan ada juga yang mengatakan harus ada wali tapi nggak perlu saksi dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang populer adalah harus ada wali dan dua saksi. Dan juga ada pasangan yang akan menikah. Lalu kemudian memasuki daripada syurut waliyin nikah. Dikatakan syurut waliyin nikah thamaniyatun. Syarat daripada wali nikah itu ada 8. 1 gugur hilang semuanya. Yang pertama apa? Yang pertama al-ikhtiyar. Apa itu ikhtiar? Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Maka dikatakan fala yasihun nikah min mukrah ya. Maka tidak sah pernikahan dari orang yang dipaksa menjadi wali. Satu orang mungkin anaknya ya, mau menikah dengan satu orang. Satu orang ini mungkin dia orangnya bengis. Ya, orangnya bengis. Jadi atau walinya itu punya hutang. Walinya punya hutang. Maka datang satu orang mengatakan, kalau kamu enggak menikahkan putrimu dengan anak saya, maka hutangmu harus bayar sekarang ini juga. Tapi kalau kamu nikahkan nanti dikasih tempo berapa bulan atau berapa tahun. Maka itu termasuk mukroh, orang itu dipaksa. Nah, keterpaksaan ini macam-macam. Ada yang terpaksanya itu dengan sedikit ancaman. Ya. Itu bagi dia adalah suatu paksaan. Misalnya ada satu orang yang dia memiliki kedudukan atau terpandang, sehingga kalau dia itu diolok sedikit atau bagaimana, atau diolok-olok atau bagaimana, itu menyebabkan dia itu harga dirinya itu tersakiti. Maka itu termasuk ikrah namanya. Itu termasuk ikrah. Dan ada yang diolok-olok dia biasa, maka bagi dia bukan ikrah. Nah, ada yang harus dengan ancaman senjata baru dia merasakan keterpaksaan. Tapi di sini ya, mukrah itu jenis apapun itu karahiyahnya atau ikrahnya ya, yang tidak senang dia hadapi, maka itu bisa menjadi terpaksa. Ya tadi utang misalnya, atau mungkin preman mau kawin, seneng sama anaknya satu orang, datangi bapaknya, anakmu udah kawin sampai aku, awas. Nah, dia tahu ini, waduh ini preman. Nah, ini termasuk mukrah. Itu termasuk mukrah. Kemudian al-hurriyah. Syaratnya wali nikah adalah al-hurriyah. Apa itu hurriyah? Merdeka, bebas, bukan hamba sahaya, bukan hamba sahaya. Maka dikatakan fayumna al-wilayatur riq walau fi muba'ad. Maka dilarang itu kewilayahan atau kewalian ya. Kewalian ar-riq yaitu budak, walau fi muba'ad, walaupun sebagian dari budak tersebut adalah bebas. Zaid itu budak, punya anak Zainab. Tapi si Z ini adalah separuh merdeka, separuh budak. Itu namanya muba'ad, separuh-separuh. Separuh-separuh. Itu mungkin bisa dari satu orang budak dimiliki atau kongsi. Ya. Misalnya si Z dan si Amr patungan beli budak. Lalu ketika selesai beli, si Z mengatakan a'taqtuka, aku bebaskan atau merdekakan kamu. Si Amr enggak, maka ini namanya budak ini muba'ad, separuh budak, separuh merdeka.
merdeka. Maka yang seperti ini tetap tidak bisa menikahkan anaknya atau tidak bisa menjadi wali. Lalu kemudian al-hurriyah wadzukurah, dan laki-laki, wali harus laki-laki, harus laki-laki. Wadzukurah, maka dikatakan fala yasihun nikah min imra'atin wa khuntha, maka tidak sah pernikahan dari seorang perempuan ataupun khuntha, yaitu banci. Sebenarnya bukan banci, khuntha itu lebih ke apa namanya, yang memiliki dua kelamin ya. Karena kalau bahasa Arabnya orang-orang yang ada ini laki-laki tapi ke wedok-wedokan, ke wanita-wanitaan, atau wanita ke laki-lakian dan lain sebagainya, itu namanya mukhannats. Ya, itu orang banci itu banci itu sejatinya laki-laki, cuman karena keseringan kumpul sama perempuan dan gayanya dibuat ke perempuan-perempuanan, nah itu akhirnya jadi seperti itu. Makanya syariat itu melarang keras orang yang menyerupai perempuan, walaupun dalam segi misalnya joget lanang jogetnya kayak wedok, nggak boleh. Zaman dulu itu lah tariannya orang laki itu tarian perang. Ya. Zaman dulu itu tariannya orang laki itu tarian perang. Sampai ada yang namanya tarian adat itu ya seperti zafin, itu tarian adat. Tapi sekarang ini zafin itu pun sekarang mau dibentuk-bentuk kayak modelnya itu lembeng-lembengan. Nah, itu saya ketika di Hadramut itu saya sempat jadi ketua Marawis. Ketua Marawis, Hajar Marawis itu saya dipanggil dan sama apa BK, kalau di sekolahan itu BK ya, BP gitu ya, tapi di pesantren di Darul Mustafa itu ada namanya Syu'unut Tullab yang ngatur urusan pelajar. Itu manggil saya mengatakan jangan sampai ada yang jogetnya goyang pinggul, goyang pinggul, sampai goyang pinggul gitu jangan sampai. Terus kita bikin aturan, salah satunya jangan terlalu tinggi mengangkat kaki, jangan goyang pinggul. Nah, itu dari guru-guru kita seperti itu. Jangan ada yang seperti itu. Makanya kalau lihat ada videonya Habib Umar itu, ya kalau ada nikahan cuma jalan maju mundur diiringi sama qasidah. Ya. Di sini aja pakai marawis dan lain sebagainya itu sudah luar biasa. Memang di Hadramut sudah ada itu. Ya. Niru pakaiannya, niru ininya, gayanya, wah nggak pantas belas, nggak pantas belas. Termasuk mukhannats itu orang yang ke perempuan-perempuan itu orang laki yang memanjangkan rambut tapi dicukur jenggot dan kumisnya. Itu mukhannats. Enggak boleh itu, haram itu bisa. Kalau mau manjangkan rambut silahkan, tapi jenggot itu jarno, kumisnya jarno. Itu kalau panjang rambut, kumisnya enggak ada, ini bukan ya, ini memang tumbuh kumis, ini cuma dicukur. Ya, tumbuh jenggot dicukur. Kalau seperti itu kayak hadiahmu kena. Sekalian ya. Nah, jadi seperti itu ya, tidak boleh itu. Lalu kemudian wadzukurah wattaklif. Kemarin kita sudah membahas ya tentang kalau misalnya ada saksi-saksi atau wali atau saksi yang tidak diketahui ya, kelakiannya secara pasti, tapi setelah akad diketahui ini bahwasanya ini lanang, maka itu sah pernikahannya. Tapi beda kalau suami istri harus lakinya jelas, perempuannya jelas sebelum akad harus jelas. Lalu kemudian dikatakan syarat yang keempat adalah taklif. Apa taklif? Taklif adalah baligh aqil rasyid. Di sini dikatakan fa yuzawwijul ab'ad zaman as-siba al-aqrab
wa jununuhu duna ifaqatih. Maka kalau misalnya enggak taklif, maka yang menikahkan kok ini tak lagi. Fayuzawwijul ab'ad maka menikahkan al-ab'ad yang jauh, wali yang jauh atau kerabat jauh, zamanis siba al-agrab, ketika wali yang dekat masih belum baligh. Dan juga apa? Wa jununuhu, dan begitu juga gilanya, al-agrab duna ifaqatih, yang tidak atau belum sadar. Ketika itu ada pernikahan Rasul SAW dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu setelah wafatnya Abu Salamah, itu Ummu Salamah itu sampai kabar kepada Rasul SAW bahwasanya Abu Salamah itu meninggal. Rasulullah SAW mengatakan, katakan kepada Ummu Salamah, atau Ummu Salamah mendengar langsung atau sampai kabar, mengatakan ya, ketika wafat seseorang itu, Allahumma ajirni, setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu mengatakan Allahumma ajirni min musibati wa khlufli khairun minha, wa khlufli khairan minha. Artinya Allahumma ajirni min musibati, ya Allah beri pahala saya daripada musibah yang saya dapat ini, wa khlufli, dan ganti untuk saya khairan minha, lebih baik daripada musibah yang terjadi. Itu musibah apa aja, bukan cuma kematian, apapun musibahnya. Musibah kehilangan, musibah apa, musibah munggah kelas hilang, musibah kerja dipecat dan lain sebagainya, itu doa seperti itu. Itu insya Allah akan digantikan oleh Allah lebih baik. Ya. Lalu kemudian dibaca itu sama Ummu Salamah. Allahumma ajurni min musibati wa akhlif li khairan minha. Setelah itu Ummu Salamah tersadar. Saya doa kayak gini ini yang lebih baik dari Abu Salamah siapa? Abu Salamah ini atau Abu Salamah ini orang yang paling terbaik sudah menurut Ummu Salamah. Terus Gak mungkin saya bisa dapat orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Gak taunya selang beberapa hari iddahnya selesai. Setelah iddahnya Ummu Salamah selesai, gak taunya dilamar oleh Rasul SAW. Kata Ummu Salamah, ya kalah Abu Salamah. Kalau yang ini ya kalah Abu Salamah. Ya memang benar. Ya. Wah kata, insya Allah diganti. Saya ada satu orang dulu itu keguguran anak laki, atau sudah keluar wafat anak perempuan. Dia punya anak perempuan mati. Lalu nangis jam 2 bengi nelpon saya. Apa ini jam 2 bengi nelpon? Oh, ada apa? Saya bilang, Beb, anak saya meninggal. Loh ya apa cerita? Baru lahir meninggal. Ya sudah, ini ayo bareng-bareng itu ikuti apa yang saya katakan. Allahumma ajirni min musibati wa akhlif li khairan minha. Subhanallah, selesai nifasnya istrinya itu nifasnya selesai, nggak pakai lama, bulan depannya langsung hamil. Dan subhanallah, Allah gantikan yang meninggal tadi dengan seorang putra. Dia idam-idamkan anak putra, nggak taunya dapat setelah wafatnya si putri pertama tadi. Dan semua ada gantinya. Tapi doanya itu tadi. Ya, ente hafal itu doa. Ya, apapun itu ya Allah. Gak oleh proyek, musibah. Allahumma ajirni min musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, jatuh atau apa. Bismillah. Doakan itu, berdoa dengan cara seperti itu, insya Allah Allah gantikan. Dan itu mujarab sekali. Wah kata, ya. Lalu kemudian Ummu Salamah ini bingung. Akhirnya Ummu Salamah itu punya anak. Lah anak ini kan nggak boleh jadi wali.
Anak itu nggak bisa jadi wali ibunya. Nggak ada wali itu bunuwah, itu nggak ada. Tapi yang ada itu abuwah, ubuwah atau bapak. Kalau anak itu nggak ada. Wah, repot ini. Lalu menikah dan yang menjadi wali malah anaknya Ummu Salamah. Anaknya Ummu Salamah. Walinya siapa? Walinya ya anaknya itu tadi. Loh kenapa? Para fuqaha kemudian beda pendapat, macam-macam. Ada yang mengatakan ini khusus untuk baginda Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan yang menikahkannya itu anaknya. Anaknya anak ya, sudah dewasa walaupun sudah pemuda ya, sudah remaja. Tapi nggak bisa yang namanya anak menikahkan ibunya. Nggak taunya apa? Kata para fuqaha, Ummu Salamah ini dinikahkan anaknya itu bukan karena bunuah atau keanakan atau segi putra anak. Tapi dinikahkannya adalah dengan segi bahwasannya ini ibn ammiha. Ponaan atau apa namanya? Sepupunya, mindoan gitu lah. Mindoannya atas nama sepupu 2 kali. Ibn ammiha. Ternyata ketika dia Ummu Salamah sama Aba Salamah ini masih ada kaitan, yaitu sepupu misanan menikahnya. Dan begitu juga kalau anak tersebut adalah punya kedudukan seorang hakim, maka anak tersebut bisa menikahkan ibunya dengan bukan karena anak, tapi karena pangkatnya sebagai hakim. Paham ya? Ini seorang ibu mau kawin, anaknya petugas KUA. Bener ya? Paham ya? Nah. Bu, tak kawin Bu, lu gak oleh, lu aku KUA, Bu. Paham ya? Aku KUA, tak kawin itu gara-gara aku anaknya sampean, Bu, tapi aku ada petugas KUA. Oh, itu ya wis. Boleh. Hah? Oh, kata. Tapi ini di sini ini anak bayi tidak bisa menikahkan. Atau balita atau masih belum balik. Begitu juga orang yang kurang akal. Begitu juga nanti ada beberapa hal yang namanya safih atau orang hujir atau orang yang mahjur alaih. Tapi mahjur alaihnya bukan semuanya, tapi mahjur alaih bisafah. Kenapa? Dia ngatur urusan dia sendiri nggak bisa, kok ngatur orang lain. Nah, di sini kemudian dikatakan itu taklif wa adamul fisik. Nah, ini yang repot. Tidak ada sifat fasik kepada seorang wali. Zaman sekarang azza wujuduh, hampir bisa dikatakan nggak ada. Kecuali orang-orang tertentu. Kalau satu daerah itu banyak orang yang fasiknya dan tidak ada seorang yang soleh ataupun dalam satu keluarga, itu keluarga preman. Mafia, bapak IKB, bapak ini itu paman, sepupu, misanan dan lain sebagainya itu nggak ada yang bisa jadi wali. Wah, ini repot. Nah, contoh yang selanjutnya itu adalah orang yang mampu tapi belum haji. Itu ada ulama yang mengatakan kewaliannya gugur karena dia dianggap fasik. Siapa yang mampu tapi tidak haji itu dihukumi seperti fasik. Lah itu repotnya ngono. Mampu dia, punya kemampuan dan lain sebagainya, tapi nggak haji. Dia bisa berangkat haji tapi nggak gelem haji. Dia nggak bisa menikahkan anaknya. Karena apa? Karena dianggap fasik. Fasik itu ahli maksiat, ahli maksiat. Sini katakan catatan kaki nomor 10, fas-sabiyyu idza balagha, dan anak bayi, balita atau anak yang belum baligh, idza balagha lalu kemudian dia baligh, setelah dia itu baligh, walam tasdur minhu kabirah, tapi tidak pernah dia terlihat melakukan perbuatan atau dosa besar, walam yusir ala saghirah, dan tidak melakukan dosa kecil. Ya. Itu namanya orang walam tahsul lahul malakah, dan
Walam tahsul lahu malaka allati arafu biha al-adalah, dan belum terlihat ya, kemampuan dia atau belum terlihat dia itu melakukan sesuatu perbuatan fasik. Atau bahasanya belum diketahui ini adil apa enggak. Dia enggak anak bayi baru misalnya berapa? Kalau balik itu ya 1 SMP lah. Anak kelas 1 SMP atau 2 SMP. Lalu kemudian dia itu balik. Tapi belum pernah lihat mata ini dia melakukan dosa besar ataupun melakukan dosa kecil, dan dia juga tidak diketahui apakah dia adil atau tidak, karena mungkin ketika di luar dia kelihatan baik, di dalam rumahnya apa yang dilakukan wallahu a'lam ya. Karena itu tidak diketahui keadilannya secara pasti dan kefasikannya tidak terlihat jelas, yasihu an yakuna waliyan, maka anak yang seperti itu sah untuk menjadi seorang wali nikah. Bukan hanya wali nikah ibunya, enggak. Kalau wali nikah ibunya kan sudah sah. Mungkin dia wali nikahnya saudaranya, duluri, saudara perempuan dia, atau sepupunya. Kenapa? Karena nggak diketahui sama sekali kefasikannya. Wa in lam yakun adlan, walaupun mungkin dia tidak termasuk orang adil karena nggak pernah ketahuan jelas. Li'annahu laisa bifasiq. Tapi intinya dia tidak terlihat suatu perbuatan fasik. Perbuatan fasik itu tadi itu. Dia tidak terlihat melakukan dosa besar. Ada pengertian dosa besar. Dosa besar itu apa? Macam-macam orang. Dosa besar itu asyirk billah, uququl walidain, yaminul kadhibah, syahadatuz zur. Itu termasuk dosa-dosa besar. Zina itu dosa-dosa besar. Rasulullah SAW dikatakan, ya Rasulullah, ditanya, ma akbarul kabair, apa itu dosa besar paling besar? Rasulullah SAW menyatakan asyirku billah, syirik kepada Allah. Nah, syirik kepada Allah ini macam-macam. Ini belum sampai batasan murtad loh ya. Nah, batasan murtad ini bukan Islam berarti dia kafir, waliyadzubillah min dzalik. Ini masih fasik tapi dia muslim. Lalu kemudian uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua atau ibu bapak. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW jawabnya lugur, santai. Begitu yang ketiga ngadek Rasul, wajahnya berubah sampai Rasulullah SAW mengatakan ala wa syahadatuz zur, ala wa syahadatuz zur, ala wa syahadatuz zur. Wajahnya itu memerah. Sumpah palsu, kesaksian palsu, kata Rasulullah SAW. Ini orang yang tanya itu sampai dalam hatinya mengatakan, coba aku nggak takut. Andai kan aku nggak bertanya kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Melihat perubahan wajahnya Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan dosa besar itu setiap dosa yang dzukira fil Quran, disebut di dalam Al-Quran. Kalau kayak gitu, hilang kabeh wis, dosa tok yang kita lakukan. Apa? Sebut no siji ae. Gosip, dosa gede, Al-Quran muncul. Tajassasu, siapa itu? Ah, itu tajassas namanya. Ya. Wa tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha. Kedzib, dusta, bujuk. Ayo apa mana? Hampir banyak sekali dosa-dosa besar yang ada di dalam Al-Quran. Selain yang kemudian disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad di dalam hadis. Ya. Intinya seperti itu. Dosa besar itu yang kelihatan seperti itu, ada batas-batasannya. Yang dianggap, ada yang mengatakan uruf, kalau ini dosa besar, ini dosa besar. Kalau nggak dianggap dosa besar, nggak jadi dosa besar. Ya, mungkin sebuah gosip, ya, gosip itu sudah nganggap seperti kabar berita, padahal itu gosip. Ya, itu ada yang menganggap bahwasanya kalau seperti itu sudah menyeluruh merata, nggak dianggap dosa besar. Padahal itu hakikatnya di syariat adalah sebagai dosa, termasuk dosa besar. Wahakata. Lalu kemudian dikatakan fahuwa wasithah wa kadzal kafir idza aslam. Karena keadilannya itu adalah sebagai perantara. Begitu juga katanya. Al kafir idza aslam, orang kafir idza aslam ketika dia masuk Islam.
anaknya muslimah, perempuan, dia mau jadi wali, nggak bisa. Sampean kalau mau jadi wali, ya sampean kudu Islam. Oh iya, saya dari dulu kepingin masuk Islam. Ya sudah, bismillah. Masuk Islam. Dia masuk Islam. Begitu selesai masuk Islam, lalu dia mengatakan, nak, saya nikahkan kamu. Lupa, nggak boleh pak, saya sudah masuk Islam. Ini saksinya. Oh Masya Allah. Boleh, kenapa? Nggak kelihatan lagi dosanya, habis dosanya itu. Nggak punya dosa lagi ibaratnya. Boleh jadi. Wal fasik idatab. Maka begitu juga fasik boleh jadi wali kalau sudah taubat. Lo tadi kan berkatakan wa adamul fisik. Iya, adamul fisik itu dengan taubat. Makanya kalau hadir pernikahan, kalau bisa haruskan ada khutbah nikah. Karena khutbah nikah kan nanti terakhirnya kan qulu jami'an, katakan semuanya bismillah, alhamdulillah, ya. Tubna ilallah, taubat bener. Ya. Astaghfirullah min dzulmil khalq. Astaghfirullah min tarkis shalah wa min taqsiri fis shalah. Ya disebutkan umumnya dosa-dosa yang sering dilakukan oleh orang pada umumnya. Apa itu? Tarkis shalah, meninggalkan salat. Taqsiri fis shalah, lalai untuk salat dimundur-mundur dan itu dosa kan ya. Wa astaghfirullah min tarkiz zakat, meninggalkan zakat. Wa min taqsiri fiz zakah. Ya, ngurang-ngurangi atau lalai dalam zakat itu karena hitung-hitungan ya. Dan lain sebagainya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalau bisa semua yang hadir itu ikut ngomong, ikut nyebut, ikut tobat. Nah, seperti itu maka selesai, boleh si wali tadi menikahkan. Fa innahu yuzawwij fil hal, maka seketika itu juga dia menikahkan. Li'anna syart fi waliyin nikah adamul fisik la al adalah. Karena apa? Karena persyaratan di dalam perwalian nikah itu tidak ada kefasikan, bukan masalah keadilan. Nek keadilan ya silang, gak ono sing dadi wali nikah. Tuh, karena keadilan itu lebih naik lagi derajat, lebih tinggi lagi derajatnya. Ya. Siapa itu orang adil? Man lam yartakib kabira wa lam yusir ala saghira. Itu orang adil. Siapa yang tidak melakukan dosa besar, lu tidak melakukan dosa besar sapa? Nah, zaman saiki ya kudu semedi, khalwat. Nang omah tok gak metu-metu. Mau nang omah wae kadang-kadang ono ae dosa. Repot. Nah, itu. Apalagi melakukan dosa kecil. Dosa kecil ya apa? Melakukan titik saya moto iki lho tepak nang dalan. Sok ngene. Lho repot nih kayak gini. Itu kan kayak gitu. Kok iso moto iki melok. Wis dipaksa kate wis kate ngene kacamata kuda iki. Ngarep. Si ono ae buka-buka pupu dan lain sebagainya. Repot. Ya. Bagaimana? Hah? Pak sengaja tumon. Repot. Nah. Rada-rada ulah, tapi gak pandek-pandek ya. Ini saya ulah lagi, terus. Ya, itu tetap itu boleh. Wahakadzah. Lalu kemudian dikatakan wa adamu ikhtilalin nadhar bi haramin aw khabalin. Dan tidak ada yang namanya ikhtilalin nadhar. Pandangan, bukan hanya secara mata ini memandang, tapi pandangan itu, an-nadhar itu, ro'a itu melihat, nadhar itu melihat dan dicermati. Paham ya? An-nadhar itu melihat tapi juga dicermati. Itu nadhar. Jadi, kalau walinya biharamin, walinya itu sing ngene. Sopo ya? Sopo? Kirim salam. Ojo dadi wali. Daripada salam menikahkan ya. Ada itu kejadian. Bukan kejadian, itu guyonan apa-apa ya. Jadi sing dicekel malah tangane kawake. Angka tuka wa zawatuka. Bingung sapa sing kawinno iki. Ya, bukan tangannya si anu malah tangannya kau repot kayak gini. Itu. Dikatakan atau itu haram. Oh khabal itu agak ada gangguan. Rodo apa ya? Hah? Ya. Kongslet. Heng.
Nah, itu nggak bisa jadi wali. Ya. Termasuk saya ini pernah hadir pernikahan lucu, sing dikongkon ngawinno iku wong Majeduk. Ya, akhi, ini bukan pernikahan itu syariat, gak cekel barokah-barokahan. Gak kayak gitu pernikahan itu. Aku begitu lihat ini ya opo. Dan untungnya bukan di Surabaya. Luar pulau menaik walaupun sudah tahu semuanya sudah. Oh, ya Allah, bingung saya ini. Kok gini? Dianggap karena dia itu yang nikah ini orang kaya, ya menengah ke atas lah. Ya. Dia menengah ke atas karena doanya dia tadi, si yang dianggap si wali Majedub atau orang Majedub ini, karena doanya dia. Lalu mengatakan anak saya menikah dan sebagainya. Siapa yang menikahkan? Oh ya, gak taunya apa? Si Majedub ini menikahkan jadi wakil wali. Begitu jadi wakil wali ini belum nikah loh, belum saya duduk di situ, saya melihat, saya sebagai saksi ini. Lalu ada beberapa guru dan ada guru tua di situ tuh yang menjadi saksi juga. Gak ada yang protes. Kita aku protes, waduh repot ini. Gak taunya si wali atau si orang Majedub tadi itu mengatakan sama calon suami itu sudah tahu jawabnya. Dia mengatakan sudah tahu. Coba. Angkah tuh kawazau juga maktubataka fulan bintu fulan bimahar sekian halan. Jawab mobil tuh nikah atau sudah bimahar. Oh ya benar. Ayo kawin sekarang. Loh, kau nek ngono iku kawin. Pak, kamu latihan tadi itu sudah nikahkan itu namanya. Paham ya? Gak kate latihan iki core koyo ngono rek, wis dadi wakil kok ngene-ngenean latihan. Gak ada pernikahan kayak itu sudah jadi sah sudah. Itu sebelah saya ini banyak ulama, banyak tuh kok aku ngadep depan ini. Iki wis sah ta ora? Lah iya wis sah. Kita sampai guru-guru itu semuanya. Nah, iya. Guru-guru semuanya ini orang-orang yang luar biasa apa ulama-ulama dan itu sudah kayak gini. Sudah sah. Cuma dia ayo bismillah. Cek resmi gitu. Lah sih mau enggak resmi dah. Ya repot. Wah kata yes. Sojo kate wali Majedub. Nek wali ne Majedub aja dadi wali. Kalau wali nikah jangan. Nek wali teman ya wali tetap apa-apa. Ya. Kalau jangan dijadikan wali nikah. Ada satu orang dulu wali Majedub dijadikan imam sholat. Karena dia itu Masya Allah akhirnya sholat di pesantren. Orangnya sudah wafat. Sholat di pesantren. Gara-garanya apa? Murid-murid itu ngomong, ayo antum jadi wali, antum jadi imam. Jadi imam. Allahu Akbar. Oh, tepak pertama ini. Allahu salat zuhur itu. Allahu Akbar rukuk. Sami Allah liman bangun. Allahu Akbar sujud. Begitu sujud dinteni kok gak Allah Akbar. Satu itu ngangkat kepalanya ngelihat imamnya wis belayu. Gak bisa, mereka gak kena syariat kok ini mau jadikan pemimpin, gak bisa. Ya. Termasuk Majedub gak bisa. Ya. Bi khabal 11. Wa yaskunul muwahhida al-junun. Itu seperti orang gila, wasyibhihi atau serupanya al-buluh, orang idiot. Tahu orang idiot ya? Itu Masya Allah. Sampai ada yang mengatakan aktsar ahlul jannah buluh. Kebanyakan orang yang masuk surga itu orang buluh. Buluh itu kelihatan di wajahnya biasanya. Paham ya? Ya kayak gitulah. Dan itu dengan jenis-jenisnya. Wa qala ba'duhum huwa fasadu fil aql. Dan ada yang mengatakan pokoknya ada kerusakan di akal ya selesai, jangan jadi. Ya, jangan jadikan wali nikah. Wa adamul hajar bis safah. Dan tidak ada atau tidak terkena hajar bis safah, yaitu tidak terkena batasan dalam bersyariat atau bermuamalat karena safah.
Itu sudah saya jelaskan itu masalah hijr. Safah itu kalau orangnya itu apa namanya, ngabur-ngaburkan duit, cerit, nanti apa tingkahnya itu melebihi batas. Nggak normal lah, tingkahnya itu nggak normal. Duit itu gampang betul. Kalau loyal nggak apa-apa, kalau dermawan nggak apa-apa. Ini bukan dermawan. Ya, ada mobil, dobrakno. Sarap ini. Kayak gini nggak bisa jadi wali. Katakan di sini fala wilayah liman balagha ghair rasyid, maka tidak ada orang yang menjadi wali bagi orang yang balagha sudah baligh ghair rasyid tapi enggak rasyid, enggak apa namanya? Enggak terbimbing gitu, enggak apa namanya? Enggak kenceng uripe. Ya. Au badzara ba'da rusdi, atau dia itu mubadzir, menghambur-hamburkan setelah padahal orangnya baik. OKB biasanya ini OKB. Orang kaya baru. Ya. Gak nyekel duit, waduh, arep-arep akeh coba nyekel duit aku iso ngene, coba nyekel duit, coba. Begitu nyekel duit langsung dilakoni. Itu bisa membantir, bisa kena hajar. Ya, kena sama. Tsumma hujira alaihi, kemudian dihajar. Li'annahu la yali amr nafsihi fala yali amr ghairihi. Orang yang kayak gini nggak bisa megang dirinya sendiri, apalagi megang orang lain. Bimbing dirinya sendiri nggak bisa, kok bimbing orang lain nggak bisa. Maka dia seperti ini tidak bisa menjadi wali. Wa adamul ihram, dan tidak dalam keadaan ihram. Nah, bapaknya kemana haji, anak wis kebelet keping kawin, ayo kawin. Lu bapakmu haji, siapa cara? Nanti ini ada perpindahan wilayah. Gak bisa, bapak ditelepon, Pak, ayo Pak, wakil no Pak. Oh, wakilnya nggak bisa menikahkan. Wakilnya tadi nggak bisa menikahkan. Nah, itu. Lalu kemudian dikatakan di sini, fala yasi tazwijul muhrim, maka tidak sah menikahkan bagi orang yang ihram wala wakiluh, begitu juga wakilnya. Walau kana halalan lakinnahu la yan'azil bil ihram. Walaupun dia sudah halal, akan tapi dia belum tahallul masih tahallul pertama. Nafar awal. Nafar awal itu mari nguncal terus dia boleh pakai baju, tapi belum boleh nikah. Itu belum bisa. Fayaqad ba'da tahallul, maka dia harus maka dia bisa mengakadkan itu anaknya ba'da tahallul, setelah resmi tahallul semuanya. Tahallul pertama itu belum bisa menikahkan. Dia sendiri belum bisa ngumpuli istrinya. Atau dia itu mau nikah nggak bisa. Kapan? Setelah dia tahallul kedua baru. Ya. Itu. Wala tantaqil bil ihram wilayatul lil ab'ad. Maka begitu juga kewalian wali nikah itu tidak berpindah karena perkara ihram kepada wali keluarga yang jauh. Enggak. Misalnya bapaknya mau menikahkan nggak bisa ihram, terus pindah ke duluri, nggak bisa. Itu nggak bisa. Nanti insya Allah ada kita sebutkan syairnya atau nazamnya. Fala yazawwij huwa bal sultan, maka tidak menikahkan itu wali jauh ataupun dekat, tapi yang menikahkan as-sultan adalah seorang pejabat. Kama marra li biga wilayatihi wa inama yanggulha lil abad mawanil wilayah al-mandhuma fi qawlihi bin Imad. Lalu dikatakan gini, ya. Wa innama, dan hanyalah yanggulha, boleh dipindahkan itu kewaliannya lil abad untuk yang jauh, adalah penyebab mawani'ul wilayah, yang menghalangi kewalian seorang bapak misalnya atau seorang wali. Apa itu? Wa asyratu sawalibul wilayah. Dikatakan ini Ibn Imad ya. Ibn Imad. Wa asyratu sawalibul wilayah, ada 10 perkara yang mencabut kewalian seseorang. Maksudnya pindah ke keluarga yang jauh. Kufrun, kalau walinya kafir. Wa fisqun, fasik. Wasiba lil ghaya, dan masih kecil. Seorang perempuan nggak punya bapak, nggak punya kakek dan lain sebagainya,
walinya adalah saudaranya. Ternyata saudaranya bayi, nggak bisa, pindahan mana? Pindah ke mana? Ke paman, nggak ada paman ya, pindah ke sepupunya lagi dari arah bapak ya. Nggak bisa itu adik. Rekun, kalau itu walinya budak. Jununun mudbik, gila tapi kadang muncul, kadang enggak. Itu mudbik kan. Kadangnya gila, kadang enggak. Nek nyekel duit waras, enggak nyekel duit edan. Lu ada itu, ada. Kok kapan-kapan nak ketok kan? Ada. Daerah kita itu, majelis daerah kita itu ada yang kayak gitu tuh. Lu ya, nek wis nyekel duit, nyekel modal sadar, dodolan. Begitu entek duit edan maneh. Itu ada. Larang kayak gini ini sadar ayo waktu Amerika ya nggak bisa. Wis tak coba-coba. Mumpung sadar, ayo dadi wali nggak bisa, mumpung sadar. Nek kawin nang ngene teng metu edane apa enggak dicakar iki bojone iki. Calon mantu ini. Ya. Awi khabal, begitu juga wa akhras atau orang yang bisu. Jawabuhu qad iktafal, jawabnya itu pindahkan ke yang jawab. Dau atahin atau atahin nadiruhu mubarsamun, ini jenis-jenis daripada kehilangan akal, ada yang pikun dan lain sebagainya. Wa ablah, agak gila atau dungu, idiot. Layah tadi wa abkamu, dan orang yang tuli. Ya. Orang ya. Abkam. Lalu kemudian itu tadi pindahnya ke wali jauh. Sekarang ada perpindahannya ke hakim. Di sini katakan itu sudah dijelaskan kapan hari ya. Kemudian kita ulangi lagi. Wa isruna zawwaja hakim. Ada 10 perkara. Sebelum kita masuk ke bab tentang saksi, ada 20 perkara seseorang bisa dikawinkan oleh hakim atau pindah walinya ke hakim, bukan ke keluarga jauh, tapi ke hakim. Nah, siapa itu? Yang pertama admul wali, nggak ada atau nggak punya wali. Kalau di kitab ini ada di sini. Di taklik halaman 110. Taklik nomor 1. Ya atasnya itu miring gitu. Wal fagdu atau kehilangan wali. Wali nanti embuh, dakwah enggak. Itu bisa itu. Mungkin bapaknya jadi TKI. Ya. Terus gak ada kabar-kabar, suwe gak kabar bapak ndak. Itu namanya memang walinya ada tapi enggak ketahuan, hilang. Ya. Wal ihram, nah tadi itu ihram ya, dalam keadaan haji atau umrah. Wal adlu, al adlu itu apa? Al adlu itu memang walinya enggak gelem. Ayo Pak kawin apa? Enggak. Ayo tak Pak, enggak. Ngotot tak kawin. Padahal ini yang datang ini seorang lelaki yang masya Allah baik, kufu, satu sederajat dan lain sebagainya. Tapi bapaknya tetap enggak mau kawinkan, ya sudah. Berangkat orang hakim. Izzatun memang nggak didapatkan, nggak ada walinya itu. Ibaratnya wali itu ono, tapi kadang muncul, kadang enggak. Kadang muncul, kadang enggak. Wa nikahuhu au tiflatun atau anak kecil au hafidun itmaqahar.
pernikahan anaknya. Tapi yang nikahkan itu, yang menikahkan itu ya bukan bapaknya, yang menikahkan adalah sultan atau hakim gitu ya. Lihtiya jika dhahar, karena kebutuhan. Wa kadar rasyid la walilaha, begitu juga orang yang tidak punya, orang yang sudah dewasa dan lain sebagainya tapi tidak punya wali sama sekali. Wa baitul mal, atau budak yang punyanya baitul mal. Ada itu, tapi sekarang nggak ada budak-budak itu. Wa mauqufa, atau budak yang diwakafkan. Budak perempuan, saya wakafkan kamu untuk masjid. Sing amina sapa? Bapak gak iso, iki mauqufa kok. Walaupun dia itu pulang sehari tapi sudah wakaf untuk masjid. Kemudian idla dharar ma muslimatin ullikat, atau seorang perempuan muslimat. Walinya kafir. Nggak ada wali yang lain lagi, atau budak muslimah. Ulliqat, atau budak yang ditalik. Audubirat mudabbarah. Mudabbarah itu budak perempuan, kalau tuannya mati dia bebas. Aukutibat mukatabah, atau apa namanya, budak yang kalau dia itu menyelesaikan apa namanya tagihannya, jadi kasih, kalau kamu bisa memberi saya tuannya setiap tahunnya sekian-sekian, maka kamu akan selamat, atau setiap bulan sekian-sekian selama 1 tahun maka kamu bebas. Dia ngasih, itu namanya kutibat atau mukatib ya. Au kallati aulat man kafar, atau perempuan yang dilahirkan atau dari kelahiran orang-orang yang kafir. Dia dilahirkan kafir tapi bapak ibunya semuanya orang kafir. Ada perempuan yang seperti itu tuh ada. Keluarganya masih kafir semuanya, tapi dia sendiri masuk Islam. Mungkin Allah kasih hidayah jadi dia sendiri. Pas mau kawin, ya hakim. Yang menikahkan hakim. Nah, setelah hakim ada wali tahkim. Ini paling disenangi wali tahkim. Terutama bagi orang yang pengen pinter terus. Coba eling-eling terus. Bahaya. Ya. Fatahkimu huwa an yattafiq az-zawj wa zawjah. Apa itu wali tahkim? Ini dikatakan ini di anu nih, di mana? Di matan enggak ada, di sini adanya. Fatahkimu, apa itu wali tahkim? Wali tahkim itu benar ada. Bahkan Imam Ibn Hajar mengatakan, ya, ada di dalam fatwanya Imam Ibn Hajar. Ibn Ziyad punya kalam seperti itu. Sahibul Bughya, Imam Abdurrahman al-Masyhur punya seperti itu. Maka di sini katakan apa itu tahkim dan tauliyah. Sekarang kita bahasnya tahkim aja. Huwa an yattafiqa az-zawj wa zawjah, adalah seorang laki dan perempuan bersepakat. Apa kawin ya? Fi da'wa ala tahkim syakhs, untuk mengangkat atau melantik, dua orang ini menyodorkan seseorang liya hakim, untuk menghukumi, liya hakum fi da'wahuma, untuk mengadili dua ini. Wa hadza tahkim lahu syurut, dan ini tahkim punya persyaratan. Apa itu? Yang pertama, taratan yakunu fil balad alladhi huma fihi qadhin mujtahidin. Ya, mujtahidun mawjud. Terkadang ada di satu kota yang tempat mereka berdua ada, di dalam kota tersebut ada qadhi, ada hakim. Mujtahid
yang paham benar-benar dan mampu beristihad. Beristihad itu bisa memutusi maujud yang ada. Fala yajuzu tahkim, maka kalau ada ghalti seperti ini, maka nggak boleh tahkim. Ya kalau kayak gitu tuh ghalti itu harusnya kalau di Surabaya ini susah nyarinya. Ya, susah nyarinya. Itu pertama. Yang kedua syaratnya adalah taratan yakunul ghalti darurah. Atau ada yang namanya ghalti, tapi ghaltinya itu statusnya darurat. Kagudatil yaum, kata Habib Ahmad ini, ya, putra dari para Sahibul Yaqut, itu putranya Masya Allah, alim, faqih, ya. Itu mengatakan seperti ghalti-ghalti hari ini. Ya, gak ada ghalti-ghalti hari ini. Itu ghalti darurat semuanya. Ada permasalahan di isap mutu dia baru muncul karena permasalahan itu guna ngomong ngenteni. Fa yajuz lahuma ay yuhakkima, maka boleh bagi dua orang ini, suami istri atau calon suami dan calon istri ini, ay yuhakkima, untuk menjadikan hakim rajulan, satu orang laki, mujtahidan, seorang yang mujtahid yang bisa mutusi dengan dalil-dalilnya, au faqihan, atau paling enggak dia adalah orang faqih. Ojo heran. Ini ada bagi beberapa orang ini paham masalah kayak gini. Ono wali tahkim, ono wali tahkim. Aku ayo disodori ping pira dadi wali tahkim. Ayo beb kawin aku beb. Enakmu bapakmu ta. Itu masalah ngono, anake wong sing mbok JPI. Itu berapa kali ada beberapa orang itu. Nggak kayak gini, nanti kawin sama perempuan itu paranono bapake. Kan enak, mari kawin bulan madu nang Bali, bapaknya marani kita orang. Nah, repot kayak gini, kayak gitu juga masalah kawin ini ya. Gitu. Wa tarakatan yakunani bi baladin laisa bihi ghad. Atau terkadang dua ini di tempat yang tidak ada ghalti. Falahuma an yuhakima adlan, maka orang tersebut boleh mengangkat seorang yang adil, yang enggak maksiat. Biasanya kayak gini-gini ngomong soleh ya. Jadi parani. Wa yashhada syahidain dan disaksikan oleh dua orang saksi. Wa yatimul aqd, dan menyempurnakan itu akad. Wal adl adlan, dan adil itu ada dua. Intinya seperti ini. Ya. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, itu kitab fatwa ya. Itu disebutkan jika seorang lelaki ada misalnya ada di Surabaya, yang perempuan ada di Saudi. Yang perempuan ada di Saudi. Maka kemudian si laki itu mengatakan untuk mewakilkan kepada seseorang. Wakilnya bagaimana? Wakilnya itu ngomong kepada satu orang yang faqih. Ahli fikih, maksudnya fikih di dalam bab ini. Dia mengatakan, saya angkat Ustadz Fulan untuk menikahkan, atau Kiai Fulan atau siapapun untuk menikahkan saya dengan seorang lelaki yang bernama Fulan misalnya. Jadi pertama ada 3 orang di situ ya. Ada 4 orang, bukan 3 orang, 4 orang. Laki anggap namanya Z. 2 orang saksi dan 1 orang ustadz yang pintar fikihnya, terutama bab nikah, tentang pernikahan. Lalu ada seorang perempuan itu tinggalnya jauh. Perempuan itu tinggalnya misalnya, anggap saja tinggalnya di sojok luar negeri, tidak wae, satu negeri aja. Mungkin tinggalnya di Palembang atau di Aceh. Lalu perempuan tadi itu menghubungi atau orang laki tadi nelpon, ini saya ada di tempat, saya sudah bawa 2 orang saksi, saya punya iki ojo bawa ya. Nek esuk kawin sing enak-enakan ae, sing secara adat ya. Lalu si laki tadi nelpon, ini anggap saja Fulan,
Fulanah ini saya ada di tempat, di sini ada Ustadz Fulan dan kemudian 2 orang saksi begini begitu. Ini coba bicarakan. Maka si perempuan tadi ini teleponnya dikasihkan ke wali tadi. Halo, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam ini. Ya sudah, ayo bismillah, tuntun. Ya. Saya izinkan dan angkat sebagai hakim dan wali untuk menikahkan saya dengan seorang lelaki yang bernama Fulan ini dengan mahar sekian-sekian rupiah. Selesai, yang laki juga mengatakan itu. Saya angkat engkau menjadi hakim untuk menikahkan saya dengan seorang perempuan yang bersama. Selesai. 2 orang ini selesai, langsung sodor tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka fulana binti fulan bermahar sekian-sekian rupiah. Selesai. Sudah jadi suami istri. Lu gampang kawin, gampang ngono ya sik akeh sing pacaran, bingung. Nikah itu mudah, tapi akeh sing pacaran. Pacaran kok enggak bondo. Ya bondo. Kawin bondo sepisan. Ya mahar iku tok. Ya paling bayar nafkah itu piro sih, nafkah gak akeh. Tapi kok sing pacaran terus haram terus. Ya itu sing ruginya di situ. Jadi itu sudah sah. Menurut syariat ini sudah sah. Sudah menjadi pasangan suami istri walaupun yang perempuan masih di Aceh. Ini konsepnya wali tahkim. Tapi dari wong fakihnya ini agak susah. Ya antum gak bakal lah kawin non. Wah, nak mari kawin non dadi suami istri bulan madu aku kekeran. Wah, kada ini masalah daripada wali nikah. Lalu kemudian syahidai an-nikah, saksi pernikahan itu ada 2. Yang pertama ahliyatus syahadah, dia itu ahliyah syahadah yang apa namanya? Ada ahliyatus syahadah dan lain sebagainya. Syahadah itu kesaksian, menjadi saksi, pantas dari saksi. Dalam pernikahan ini maka saksinya adalah ya, saya sebutkan enggak? Maka saksinya adalah seorang laki-laki. Minimal 2 orang laki. 1 laki 2 perempuan nggak bisa. Harus laki-laki 2. Nanti ini dikatakan ini saya bayan mu'ahilat. Ini akan dijelaskan keterangan orang-orang yang pantas untuk menjadi saksi ya, di dalam bab syahadat. Walau akoda, kalau diakadkan dengan kehadiran 2 orang budak atau 2 orang perempuan atau 2 orang fasik atau 2 orang tuli atau buta, lam yasihha, maka tidak sah pernikahannya. Wa yasihha bi ibnai az-zawjain. Boleh saksinya itu kalau 2 anak, ini gak saksi dewi-dewi. Si suami bawa saksi, si perempuan bawa saksi, cukup 2, boleh. Atau keluarga, boleh. Syaratnya enggak gawe KTP pokoknya. Itu syarat itu. Itu syarat pencatatan aja. Wa udulihima bimasuril adalah. Enggak harus dia itu benar-benar ketok iki wong adil, enggak. Kalau dia kelihatan bahwasanya ini orang adil, selesai cukup. Enggak perlu dilihat-lihat. Ya, adil apa enggak ya? Aku tak delok nang omahe kowe apa? Tak intip kok. Wah, ya bisa, itu dosa itu ngintip itu. Inda zaujain wa huma ma'rufan bima zahiran la batinan. Cukup secara zahirnya dia adil, selesai. Bisa jadi saksi. Makanya ada orang ngomong saksi, ayo kawin kok anu gampang kok orang tukang becak lewat jeruk. Pak tak kei 10.000 sampai dari saksi. Enggak iso. Enggak bisa pernikahan seperti itu kok kayak guyon ya. Tapi kalau orangnya pinter, ayo dijak tobat sih. Tubna ilallah, tubna ila hati. Ya. Jadi. Cerdas-cerdasan. Wa ada muta'yin lil wilayah, dan hendaknya dia itu saksi itu adalah bukan seorang wali. Walinya dia. Saya ngerangkap aku tak jadi saksi ya jadi wali. Lu gak bisa. Ya. Maka sini katakan walau wakkal al-ab awil akhal ma'af al-munfarid fin nikah wa hadara ma'a akhar lam yasih. Ya. Andaikan mewakilkan seorang bapak ataupun saudara yang seorang fin nikah dalam pernikahan wa hadara ma'a akhar lam yasih wa in sama'a fi syurut syahadah li'annahu wali 'aqd fala yakunu syahidan. Ya.
Kalau dia itu seharusnya wali akad, bukan tidak menjadi seorang saksi. Walaupun diwakilkan. Karena saksi wali itu yang boleh melakukannya dengan sendirinya. Saya bisa menikahkan anak saya, maka kalau saya wakilkan, maka wakil saya ini harus adalah orang yang bisa melakukan apa yang saya lakukan, wakil. Terus begitu saya duduk di situ, saya ini nggak bisa jadi saksi. Terus aku tak jadi saksi, kok ini wakil wali, wakil, nggak bisa jadi saksi. Lalu kemudian wala yakunu syahidan wa kata insyaallah sighatun nikah, dan juga gambaran nikah. Lalu ada beberapa hal yang kemarin juga ditanyakan. Itu insyaallah besok kita bahas masalah pernikahan wakil suami. Wakil suami itu harus ada lafadz lahu, di sini juga disebutkan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, wallahu taala a'lam bissawab. Kita doa, berdoa yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa fiqhana wa karabatin lana fi dinina ma ahlal qudri unsa wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan illa ya ulama nahda bil khairi wa nufa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك. وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Allah yang mau bertanya silahkan. Tadi sampai doa Allah majirni musibati makhlukni minha. Sudah lama kira yang meninggal bisa nggak? Bukan barusan, bukan, sudah lama. Oh sudah lama ya bisa. Wallahu a'lam, bisa apa adanya kan, antara doa itu kan urusannya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya sudah musibah itu yang menjadi beban hati. Kalau sudah lama biasanya sudah nggak jadi beban. Kadang-kadang ingat-ingatan loh, kadang-kadang jauh ini gitu masih ada yang ini. Oh ya. Apa bahasanya, masih shock atau trauma atau ya mungkin bisa. Siapa tahu Allah kirim seseorang atau kirim apa yang bisa melupakan, membuat dia lupa. Ya, coba aja, nggak tahu saya. Bacanya kapan ini? Oh terserah, kalau ingat. Kalau ketika tertimpa musibah ataupun kalau ingat bahwasanya atau ingat dalam hati atau ya apa masih membekas bisa. Karena doa itu urusannya hamba sama Allah. Kita ini cuma mengatakan menjawab karena ketika kita lakukan ternyata terbukti. Itu kalau yang mengabulkan dan sebagainya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada melakukan yang bukan Jakarta ini jelas, karena Nabi Adam pun nggak ada hadinya, nggak ada siapa atau ikuti namanya Imam Zuhri gitu ya, daripada berbuat zina ikut ke sana bisa nggak? Ngapain ikut ke madhab yang artinya syad, yang itu seharusnya tertolak. Ya. Tidak ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang malah memakai madhab zahiri, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 4 madhab ilmu dawan, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Lalu kemudian dia mau mentaklid madhab yang nggak tersebut di sini, wah itu bahaya itu. Orang caranya dalam madhab Syafi'i masih banyak kok. Bagi orang yang nggak punya wali bisa wali tahkim. Persyaratannya kan agak susah juga bahasanya.
Tidak susah, cuman gambarannya aja susah. Kayaknya ada itu enggak. Loh, Fakih ada yang fakihnya. fakih banyak. Di Ampel ini banyak fakih. Ahli fikih banyak. Di Ampel banyak. Cuman ya gini kalau kita ini mau cari fakih yaitu fakih orangnya seperti kayak fakihnya itu harus kayak Sunan Ampel ya gak ono. Ada fakih itu orang alim dalam babnya. Orang yang alim dalam banyak. Asal ngerti gitu ya. Udah asal ngerti. Asal ngerti ini yake. Nah, tapi dia paham dengan dalilnya, dengan nasnya dan lain sebagainya. Banyak. Kiai-kiai yang ada. Orang terpandang bisa nggak, Bin? Asalkan dia Tak bisa. pandang orang ngerti. Tidak bisa. Asal orang terpandang tidak bisa. Banyak yang kayak gitu asal orang terpandang akhirnya nggak karuan kabeh. Harus orang yang paham syariat. Tapi di sini pakai di mana? Hah? Kalau di bab fikih pakai di mana? Pakai yang bagaimana ini? Apa harus mendetail paham betul dalam fikihnya atau bagaimana ini? Gini, fakih itu ya Allah. Misalnya live, nggak live tak sebut wong-wongnya mbak. Di sini nih yang fakih. Banyak. Fakih itu ya yang sekiranya kita bisa ketahui dia alim dalam bab fikih. Permasalahan-permasalahan fikihnya. Kalau alim dalam masalah ini adalah alim yang dalam bab godoya atau dalam perwalian atau dalam pernikahan ini maksudnya. Perwalian itu ada bab tentang pernikahan. Dia alim dalam bab pernikahan. Itu cukup. Paham? Kalau cari apa yang betul kan sulit zaman sekarang. Yang apa? Cari orang yang pakai betul di zaman sekarang kan sulit. Sulit sih enggak ya. Sulit sih enggak. Masih banyak. Cuma mereka itu ngelihat keadaan itu mungkin mereka mending enggak tarik. Kalau dari guru-guru mungkin yang pasti kan guru kan banyak guru itu. Apa gitu kita boleh itu. Kan ada orang ngajar di mana itu mungkin di pesantren atau mungkin di sekolah-sekolah SD kan ada ngajar ilmu. Oh, enggak kayak gitu. Bukan seperti itu. Kalau bisa fakih itu adalah fakih orang yang mutakhasis di dalam fikih itu dan kemudian nilai plusnya adalah orang itu baik, soleh dan lain sebagainya cukup gitu. Nah guru, misalnya guru dia tahu masalah kayak gini terus kemudian asal ditunjuk jadi wali, wah repot. Enggak. Fikih di sini paham dan tujuannya ya kalau bisa masa mau dinikahkan sama sembarangan yang penting paham ya enggak. Banyak ulama fikih itu yang bukan ulama, banyak orang yang paham fikih tapi dia ulama su. Masa gelem jadi wali? Kita mau jadi wali menjadikan dia wali ya enggak. Apalagi di situ ada yang namanya nanti wali itu harus yang soleh begini begitu. Kemudian kalau di kampung-kampung kan dikasih tabel sama RT-nya, dikasih apa wih? Apa namanya kalau orang Jawa mengatakan itu dikasih Mudin. lembaran bukti ya. Suatu wakil daripada orang tuanya kan orang tuanya nggak ada wih. Tapi di situ menamakan yang menamakan adalah RT-nya wih. Karena RT-nya nunjuk pada seorang yang dipandang oleh RT-nya orang itu tahu kan ini bukti wih. Walaupun nggak keseluruhannya tahu wih. Nah, itu banyak kejadian itu. Saya pernah ditanya masalah seperti itu di daerah kota sana. Daerah kota sana saya pernah ditanya seperti ini, terutama orang-orang yang dari jauh kemudian kerja di klub-klub malam dan lain sebagainya. Itu tidak itu salah besar itu. Itu mudin itu yang jadi kenanya. Atau ustadz kampung. Saya tanya, "Loh, ustadz apa? Ustadz TPQ." Loh, ya apa sih kan? Menikahkan iya, wah itu ngawur tuh. Asal pokok ngerti. Sekarang ini penilaian fikih itu bukan penilaian enggak. Fakih itu ada yang benar-benar ahli fikih, yang taklim fikih dan yang luar biasa, yang bukan asal-asalan ustadz sing apa namanya asal apa tegep gitu tidak bisa. Ya, kalau enggak ya masyhur bil faqih dengan fikih. Fadhal yang lain. Ada yang tanya silahkan. Agus. Yang apa?
Fasik. Nggak ada apa? Nah kalau sudah fasiknya merata, bapak ini ya fasik, tapi dulu-dulu kabeh fasik. Terus sekarang dari satu daerah itu fasiknya banyak, maka yang paling sedikit kefasikannya. Fasik tapi yang paling kalem. Berarti fasik kok kalem. Karena pernah dulu tuh ada kisahnya di sini. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar itu guru daripada bapaknya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sabil Maulid. Itu pernah cerita masalah tumbak rokok. Tapi bukan rokok seperti sekarang ya. Rokok zaman biyen itu cerutu rek. Itu beliau ketika ceramah terus kasih unek-unek sama beliau bahwasanya orang kalau ngerokok itu cerutu, itu kalau ada maling dia nggak bisa ngejar. Dia nggak bisa ngejar. Lah ini satu daerah ini was yang namanya rokok luar biasa. Kata orang sana dibilang, "Beb, kalau kita ngerokok, maling itu pasti ngerokok gitu." Berarti nek kejar-kejaran ya perokok ngejar perokok, insya Allah ketutut. Insya Allah nggak tutut. Dan ambil daripada kisah ini, subhanallah, wali-wali Allah ini, apapun orang-orang yang seperti itu ya, apapun itu dilihat makna-maknanya. Maka apa? Kalau ada kefasikan merata dan lain sebagainya, maka yang paling kefasikannya yang paling sedikit. Kefasikannya yang paling sedikit. Bukan terus ngomong fasiknya di satu daerah itu peminum semuanya, pemabuk semuanya. Tapi yang paling sedikit coba, ini setengah botol, ini sak botol, enggak kayak gitu. Podo kabeh berarti. Enggak. Maksudnya apa? Ya mungkin ada yang minum tapi sebulan sekali, ada yang minum setiap hari, ada yang minum kayak gitu. Kalau fasiknya merata, kalau enggak ya cari yang soleh, cari yang enggak fasik. Fadhil yang lain. Ya, fadhil. Nah, tetap aja nggak apa-apa. Cuman dia tidak terhitung menjadi saksi. Tetap, karena emang anak ya PKW pengen menyaksikan, ya, nggak terhitung. Biasanya kan yang hadir kan orang banyak, ya, orang banyak. Nggak terhitung aja itu. Padahal yang lain. Ya boleh lah, boleh. Tadi kan disebut wali al-munfarid, yang satu-satunya. Jadi kalau saudaranya 4 terus satu jadi wali, yang satu-satu ini jadi saksi ya nggak masalah. Kan dia bukan wali berarti. Walinya kan cuma satu orang yang menikahkan, yang lainnya kan bukan, otomatis nggak jadi wali. Paham ya? Ada yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Besok mana? Ya. Besok Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam, kajian tauhid di kitab Haji Dafah, Bulak Banteng Kidul, di rumah Haji Dafah. Jam 8:04. Allahumma shalli ala Muhammad